Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Warkop Kopi Mantan ya, di channel yang kece dan keren ini. Channel Kopi Mantan, ketika kopi dan kenangan bertemu dalam kehangatan. Kali ini kita live streaming ya di Facebook dengan akun saya Hair Bunjai, dan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita pada malam hari ini. Temani ngopi, Ya, narasumber. jadi ngopi, jadi narasumber ini sambil kita ngopi-ngopi ya, sambil kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, ini sebenarnya tetangga ya, tetangga Warkop Kopi Mantan, karena beliau juga praktek itu di sebelah Warkop juga ya, di Salatiga. Beliau adalah dokter hewan Komang, karena memang malam hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana trik dan trip ya. Trik dan treatment ya. Trik dan treatment merawat hewan peliharaan ya, terutama kucing. Karena nanti akan ada beberapa episode ya. Mungkin setelah kucing, anjing, mungkin apa lagi gitu kan. Tapi untuk sesi kali ini kita akan ngobrol tentang kucing ya, bagaimana trik dan treatment merawat kucing ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa kita banyak menghabiskan waktu di rumah, dan sebagian besar salah satu cara melepas stres ya, untuk refreshing itu ya interaksi dengan hewan peliharaan di rumah ya. Nah, kita santai aja karena ini sambil ngopi juga ya. Pak Dokter, mungkin sebelum kita ngobrol, Khasnya kopi mantan ini apa? ya, es Itu. kopi ya. Oh, oke. Ya. Biar ingat mantan. Ya, Mantan yang biar, baik. biar ingat mantan ya, mantan yang sekarang lagi 1 bulan apa 2 bulan ya? Mantan pacar kan? Mantan pacar ya. Sekarang jadi istri. Ya, oke guys, jadi kita akan ngobrol tentang hewan peliharaan ya. Buat kalian mungkin yang hari ini tuh punya hewan peliharaan ya, karena sekarang itu hampir sebagian besar orang punya hewan peliharaan ya. Betul, Dokter ya. betul sekali. Ini gimana sebenarnya? Apa namanya? Ini kan melihara hewan sekarang ini kan sudah jadi lifestyle ya. Ya. Jadi gaya hidup ya. Ah. Tidak lagi kayak dulu. Kalau dulu kan orang misalnya piara kucing aja itu memang cuma karena memang di rumah banyak kucing gitu kan. Kalau sekarang memang spesial dirawat, bahkan ada yang dibeli dengan harga yang lumayan mahal gitu kan. Bagaimana ini Pak Dokter? Oke. Jadi rasa-rasanya rumah itu kurang lengkap kalau tidak ada hewan piaraan. Ya, Terlepas itu gengsi atau memang teman ya. ya, Nah, terus di masa pandemi yang sudah setahun ya, hampir setahun ini. Setahun Udah ulang lewat tahun nih ini. corona ini. Ya. jadi memang kita lebih banyak beraktivitas dalam rumah. Salah satu cara untuk melepas kejenuhan itu ya bermain-main dengan Hewan peliharaan. Ya. Di samping karena emang hobi, nah, terus dari trendsetter, Ya. jadi apa namanya, lifestyle yang dibilang tadi. Oke, itu lifestyle. Ya, jadi belakangan ini pelihara hewan kesayangan bukan lagi seperti yang dulu yang dikatakan itu bahwa hewan datang terus kita kasih makan. Hari ini memang kita harus berani menempatkan posisi yang kita pelihara ini adalah bagian Bagian dari keluarga. dari keluarga kita. Bagian dari keluarga kita. Nah, ini yang perlu dirubah mindsetnya ini. Mindset. Ya. Karena bagaimanapun juga mereka itu hanya tidak bisa bicara saja. Ya. Dari struktur organ, rasa, gitu kan, moodi, apa semua itu hampir mirip dengan kita. Hampir mirip manusia. Cuman tidak bisa mengutarakan. Bisa mengutarakan lewat Gestur, gerak, gerak-gerik gestur. gitu kan. Misalkan ekornya main, ngajak Ya. main tuh, ngajak main tuh. Mulai aktif, kayak menjengkelkan tuh ngajak main tuh, Ya. ngajak main. Oh gitu. Ngeongnya aja, ngeongnya supaya mau makan, ngeong lagi mau birahi. Jadi cara komunikasinya, kalau kita sudah paham cara komunikasinya lewat gestur, nah itu semakin dekat bahwa inilah bagian dari keluarga kita. Ya, ya. Nah itu sudah Jadi bagian dari keluarga ya. Bagian ini keluarga. ini kan maksudnya ini yang perlu di netizen di luar juga paham ini kan, bahwa memelihara hewan sekarang ini jangan hanya karena latah itu kan.
Yang sebagian besar kan gitu. Ya. Ikut-ikutan kan tetangganya piara kucing, dia juga piara Ya, kucing. untuk cat lover Ya. dimanapun itu. Jadi tidak mesti ras. Kalau kita punya hati yang care terhadap hewan, yang Ya. kita suka misalkan kucing atau anjing apa sebagainya. Nah, kalau hari ini kita bahas kucing, mau itu ras ataupun dia domestik, sama saja. Sama saja ya. Teman main. Justru domestik itu kadang-kadang jauh lebih setia Dibandingkan yang ras luar ini ya. Ini kan kadang-kadang cuma persoalan persoalan lifestyle aja gitu kan. Dianggap kalau kita sudah punya misalnya Persia atau Angora gitu kan, dianggap ini kelas kucing kelas dengan strata sosial yang lebih tinggi gitu kan dibandingkan kucing kampung. Impor lah, walaupun impor tangan keberapa gitu kan. Iya. Ini tapi sekarang Pak Dokter, ini kan tentu merawat kucing, terutama kita ngomong di kucing ya. Merawat kucing ini kan pasti membutuhkan budget juga berarti. Ya. Sudah pasti kita harus spend money nih. Kalau memang tadi betul. Sudah kita anggap keluarga, berarti kalau kita punya anak 3 ditambah kucing 4, berarti kita sudah mulai mikir bahwa ada anak tinggal yang keempat gitu kan ya. Ada anak tinggal 1. Yang juga harus kita biayai gitu ya. Nah kira-kira ini yang kira-kira 1 bulan ya, itu yang yang kira-kira budget yang perlu kita siapkan itu berapa gitu kan? Seperti mungkin halnya dari dari yang paling rendah lah. Ya. Berapa? Seperti halnya kita berumah tangga, kita punya anak, masing-masing keluarga itu punya budget yang berbeda-beda. Beda-beda ya. Dari segi kebutuhan pokoknya atau dari segi gengsinya. Ya. Banyak yang orang hanya sekedar makan saja atau memperhatikan gizi. Ya. Manusia juga sama. Ya. Orang ada yang habis 500 sebulan, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta. Walaupun jumlah keluarga sama. Ya. Nah, di kucing ini Sama juga. Ada yang habis sampai 500 ribu, bahkan ada yang sampai jutaan. Tergantung mau dikemanakan kucingnya gitu. Nah, Mau dijadikan apa gitu kan? sih, jadi kayak kita punya keluarga, sekali-sekali makan di restoran mewah. Iya. Atau hari-hari kita harus penuhi kecukupan gizi anak-anak kita, makan yang mahal-mahal. Iya. Padahal orang-orang yang lain, bukan berarti gizi tidak mencukupi, tapi dengan modal yang secukupnya yang dia punya, bisa juga makan yang bergizi. Iya. Ikan, semua bahan-bahan itu mungkin ada unsur ikan yang di kucing ini. Nah, memang semakin mahal ada kualitas. Iya. Cuman ini kan Pak Dokter, kucing ini kan sekarang sudah jadi komoditas istilahnya sudah diperdagangkan gitu kan. Tapi kalau saya lihat biasanya di komunitas-komunitas cat lovers itu mereka malah melarang gitu bahwa ini ada kata-kata didagangkan gitu ya. Istilahnya itu diadopsi gitu ya. Iya. Ini kan bahasanya lebih keren gitu, diadopsi gitu kan. Makanya tadi kan kita bahas ini bagian keluarga kita. Rasa-rasanya keluarga kita tidak layak untuk jual. Betul. Oke. Kalau bagian dari keluarga ya. Nah, keluarga kita tidak layak untuk jual. Iya. Adapun misalnya kata dirubah menjadi adopsi. Adopsi itu artinya ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil kucing ini. Ya. Pertama, biaya makan selama dia hidup. Betul. Oke. Kemudian harus perhatikan, setelah diambil sama yang bersangkutan, si A, nah harus ditanya, si A ini memang pecinta, Ya. terus kemudian si A ini memang akan bisa menganggap dia bagian dari keluarga kah? Nah, terus diperlakukan hidup selayaknya kah? Ya. Beda kalau kita bicaranya jual beli. Ya. Yang penting transaksi jual terserah kucingnya yang mau diapakan. Ya. Mau ditelantarkan, bisa jadi. Mau dikonsumsi, bisa jadi. Jadi sebenarnya dalam proses adopsi ini kan, istilah adopsi kan di hewan peliharaan ini harusnya ada persyaratan gitu kan. Ada. Ya kan? Jadi orang yang mau mengadopsi, misalnya kan kadang-kadang kan ada teman-teman yang mereka punya banyak peliharaan, banyak kucing gitu kan, bahkan sudah beranak gitu kan. Itu kadang-kadang masih kecil itu sudah ada teman-temannya itu yang minta gitu. Ini saya gitu kan. Ini kan harusnya sebelum benar-benar diberikan gitu kan. Minimal kita tahu gitu ya. Maksudnya ini kamu niat apa nih? Niat piara kucing benar-benar niat atau seperti apa kan ya? Kadang-kadang teman-teman cat lovers ini memberikan suatu nilai
Ya. Itu untuk mengukur orang yang ambil. Ya, oh seperti itu ya. Nah, ini benar-benar dia akan bisa hidupi Ya. anabul saya, Ya. atau hanya sekedar minta terus Ya. dikasih makan, Kasih makan. apa makanan sisa dari kita. Ya. Nah, kalau dia bisa mampu membayar lebih mahal, orang ini akan mampu menyejahterakan kucingnya. Itu ukuran level. Ya, ya. Sebenarnya semua kucing juga harusnya seperti itu. Tapi kalau kucingnya domestik kan lebih mudah didapat Iya lebih mudah. dan populasinya semakin banyak, Semakin banyak ya. over. Nah, kalau ini Pak Dokter, apa namanya? Dari beberapa jenis kucing ini yang recommended kira-kira apa ya? Selain kucing domestik ya, kucing kampung gitu kan. Yang paling mudah dan gampang didapat Persia. Persia ya. Itu kalau Angora sama Persia beda ya? Beda. Beda ya? Beda. Ini kan kadang-kadang Di orang Indonesia, juga bingung gitu kan. Indonesia atau di kita di Sulteng di Palu nih. Pokoknya kalau kucingnya cantik, Bilang Angora gitu. Angora gitu. Iya. Padahal mungkin bukan Angora juga, Pak. orang. Padahal sudah persilangan dengan kucing kampung juga kan banyak. Bisa jadi, sekarang. Iya. bisa jadi. Jadi yang ada di Palu saat ini berkembang kucing cantik itu semua dominan Persia. Persia. Iya. Persia juga ada banyak macam. Ada klasifikasinya juga. Ada Ada macam. kelas-kelasnya. Nah, Persia bukan Persia. Ini lagi mungkin Anggora. Masih Persia. Iya. Ada Persia medium. Oh gitu. Ada Ada premium gitu. flat ya, medium. Ada medium ya. Mm-mm. Dari namanya agak besar sedikit. Ada flat nose Persia, Oh gitu. ada pig nose Persia, ada yang apa lagi? Himalayan Persia. Malah. Himalayan Persia, ada yang eksotis Persia. Oh gitu. Jadi semua Tapi dibilang. kalau yang beredar di kita di Sulawesi Tengah ini kebanyakan yang mana? Yang mungkin kan Pak Dokter kan sering dapat pasien gitu kan Aha. terutama di Kota Palu ini. Yang sering apa yang ada di kita itu jenis apa? Yang sering Persia. medium, flat, Medium ya. medium, flat sama pig nose. Oh gitu. Itu yang apa istilahnya? Original gitu atau gimana gitu kan? Atau sudah ada persilangan kan? Kita banyak juga kayak nggak gitu. berani bilang original. Kalau original ada surat Ada resmi, sertifikasinya sertifikat ya? resmi Oh, gitu. seperti legalitas Tambom. Iya. Nah, yang tidak pakai itu belum tentu juga kita bilang itu tidak asli. Oh gitu. Tapi kita tidak tahu silsilah mau dirunut asli apa enggaknya, kita nggak bisa lagi. Tapi kalau ada sertifikat kita bisa telusuri Iya. siapa nenek moyangnya. Ini kan Pak Dokter biasanya kan ya antara sesama apa namanya pecinta kucing ini, terutama kucing ini. Ya. Biasanya mereka saling mengawinkan gitu. Ya. Ada praktek seperti itu kan? Ya. Oh, punya temanku itu bagus gitu, warnanya segini, gitu, Aha, kayak gini. aha. Nah, terus ada teman lain yang pengen di mix gitu warnanya Aha. kan. Kemudian secara apa namanya? Mungkin ya saya tidak tahu apakah mereka memang tahu teknisnya kayak apa kan ya? Mengawinkan kucing ini itu seperti apa? Hasilnya apakah menjamin juga seperti induknya atau seperti apa itu, Bro? Bisa. Misalkan dia kalau sejenis sama-sama Ya. Persia ingin merubah gestur, Iya, postur, iya, postur. warna bulu, bisa saja. Iya saja ya. Nah, Dan proses perkawinannya tidak susah itu. Tidak susah. Tidak susah. Yang jadi masalah itu biasanya dikawinkan sedarah. Nah, ini sangat dilarang dari dunia medis. Oh, kawinkan saudara ya. Dan sama dengan manusia. Oh, juga. maksudnya keluarga, saudara. satu induk gitu ya, Satu induk. dikawinkan gitu. Oh, gitu. Nah, ada secara Incest ya? ya, secara ilmu biologi itu dilarang. Dilarang ya? Karena kromosomnya kan sama. Oh, gitu. Ada kemungkinan walaupun memang Bisa tidak cacat semua, apa kayak gitu ya. tidak semuanya terjadi, tapi kan ada kemungkinan yang harus kita hindari. Iya. Jangan sampai terjadi terlalu besar yang mau kita korbankan. Oh, gitu. Nah, mending tidak usah. Nah, ini juga Pak Dokter. Ini kan kadang-kadang kita ini kan tidak paham juga masalah perawatan kucing ini kan. Nah, Perawatan kucing ini kan biasanya juga ada penyakit-penyakit yang memang ya, standar gitu yang sering Ya. dialami oleh terutama kucing ya, kucing ya. Persia. Ah. Ini kira-kira apa, Pak Dokter? Simple sekali. Oke, cat Ya. lover, simple sekali. Kuncinya pertama adalah care. Ya, Kalau Kumio sudah care sama hewan, ya, pasti tahu semua kebutuhan hewan. betul. Ya, Nah, kalau tidak care, Ya. tidak akan tahu. Contoh, kebutuhan dari makanan saja. Makanan. Ya, kalau kita punya anabul, kucing yang jadi bagian keluarga kita,
Kalau enabulnya masih kitten, otomatis kebutuhan nutrisi kitten sama yang nutrisi dewasa lebih besar kitten 2 kali lipat. Oh gitu. Nutrisi bukan volume. Iya. Kemudian bermain. Nah, anabol ini kadang-kadang moody. Oh, kemudian gitu ya. Moody banget kalau kucing. Cepat berubah harusnya. Kalau kita nggak sering ngajak main, Iya. udah stres. Hmm. Stresnya kadang-kadang dia udah hilang kemana-mana, terus sakit, kemudian ngamuk macam-macam. Oh, itu berarti kucing juga kalau dia stres itu bisa mempengaruhi Bisa. kesehatan dia Kucing gitu. memang moody banget. Kemudian ya. Kemudian Kucing. banget. Berarti kalau dia posisi lagi nakal apa itu sebenarnya tidak diperhatikan gitu ya. Tidak ada kucing yang tiba-tiba prek nakal. Iya. Nah, kalau kita ndak urus, ya dia kembali namanya hewan. Iya. Sifat liarnya itu ada. Oh, seperti itu. Kemudian kalau kita care, oh pasti butuh vaksin, Iya. pasti butuh obat cacing, terus dia butuh mandi, Iya. dia butuh sisir, macem-macem. Kalau kita care, semua pasti perhatikan. Kalau kita nggak care, semua terlewat. Iya. Kalau sehat, oke. Nanti kalau sakit baru, nggak bisa lagi buat apa-apa kalau sakit. Iya. Berarti kita tidak hanya spend money ya, tapi harus spend time juga. Time Harus penting. punya waktu juga ya Punya buat waktu. hewan peliharaan itu kan ya. Waktu. Kadang-kadang kan hewan peliharaan ini hanya kita ajak main kalau di weekend gitu. Nah, Ya kan di Sabtu atau Minggu pas kita nggak ke kantor gitu kan. Baru kadang-kadang baru kita perhatikan gitu kan. Ya. Nah, ini juga perlu dirubah kayaknya nih Pak Dokter ya. Mindset seperti ini kan. Ya. Bahwa mungkin setiap hari harus ada waktu ya. setiap buat- hari. Iya, sama hewan Jadi kita peliharaan ya. kalau sudah ngajak dia di rumah kita, Iya, sehari itu nggak banyak-banyak. 30 menit untuk main sama dia cukup. cukup ya 30 menit ya. Cukup Satu hari. sudah cukup banyak itu. Kalau nggak bisa main ya banyak kok alat-alat mainan kan sebentar. Stres hilang, moodinya dapat. Kalau ini Pak Dokter, apa memang kucing ini secara apa namanya psikisnya bisa dilatih gitu ya? Bisa banget. Bisa dilatih ya. Karena kan kadang-kadang kucing kan kadang-kadang nakal juga gitu kan. Aha. Nyolong ikan biasa di meja, ya kan. Itu kalau kucing kamu, nggak tahu kalau kucing yang sekarang ya. Sama saja. Jadi dibilang tadi. Ini secara karakteristik rasa itu mirip dengan kita, hanya nggak bisa ngomong kan. Iya. Nah, manusia sama, Bang. Manusia, kita punya anak dari kecil, biarin aja tuh, udah diajarin. Kan bisa saja dia karakternya udah nggak jelas tuh. Iya. Mandi tidak bisa, pup atau kencingnya nggak Sekarang. tahu di mana. Iya. Terus mainnya sama orang-orang nggak jelas. Ya. Jadi kalau kucing dia sama diajarin di awal, diajarin caranya kencing, pup di mana, mandi kapan, apa yang bisa dimakan, apa yang tidak, apa yang layak untuk dia makan, apa yang tidak bisa dia makan, Itu bisa diajari bisa semua. diajarin semua. Tapi butuh waktu ya. diajarin. Ya, dari kecil. Makanya tadi waktu kita, Iya. ya, waktu untuk bersama dia itu penting untuk dia ngikut apa yang kita perintahkan. Gitu. Berarti dia maksudnya belajar itu dari cara kita memberi Cara contoh kita juga beri gitu contoh. kan. Seperti Contoh itu. misalkan dia nakal nih, nakal gigit apa gitu. Tiba kita datang, rusak ini, kucing pasti nih, kemplang. Nggak akan ngerti dia. Oh gitu. Nah, nanti pada saat dia melakukan sesuatu, pada saat melakukan itu kita marahi. Oh gitu. Bukan nggak boleh dimarahi ya, animal lover. Boleh dimarahi itu sifatnya mendidik. Kalau Ya. mendidik boleh dimarahi. Berarti dia memahami bahwa itu tidak boleh. Nggak boleh. Gitu kan? Tapi Kalau kalau memang- peristiwanya sudah lewat, jangan gitu ya. Kalau sudah lewat, misalkan, diambilkan lagi. Apa yang digigit tadi tuh? Nih kertas misalkan. Oh gitu. Kasih lagi, gigit, nggak boleh. Oh, gitu. Dia tahu, kertas nggak boleh digigit. Ya, ya, ya. Gitu. Jadi itu bagian dari melatih ya. Melatih dia. Sendal misalkan. Ya. Ya, sendal, kasih sendal, pukul. Boleh mukul untuk mendidik, bukan untuk menyakitin dia. Ya. Nggak boleh sendal. Kalau gigit sendal nih, dia pergi ke situ. Di situ kita pukul, nggak ngerti. Gitu. Dikiranya nggak boleh di situ. Ya, ya, Gitu. ya. Berarti kalau peristiwa sudah lewat, kita rekonstruksi ulang gitu kan? Rekonstruksi, ya. Rekonstruksi biar dia paham Biar gitu. paham. Ini nggak boleh gitu kan? Kan Jadi nggak dia bisa belajar dari situ ya. diwacanakan, ya. Iya. Oke guys, ini kita masih sama Saya lagi ada ya, pasien sama, menunggu. Dokter Komang. Kebetulan beliau pasien lagi ada nunggu. Kita break sejenak ya. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Oke. Oke.